Ini anak datang tepat waktu karena memang sudah terbiasa dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kemudian berolahraga. Kegiatan yang selanjutnya adalah kegiatan bahasa Inggris, dan itu pun dilakukan secara klasikal dari jam setengah 8 sampai jam 9. Kemudian murojaah surat pendek, kegiatan keagamaan yang dimulai dari sholawat, kemudian baca hadis harian, berdoa, murojaah surat pendek, dan setiap tahun TK Negeri Pembina itu antara surah At-Tariq dan Al-Lail batasnya gitu. Kemudian kami tidak mengkoordinir hanya untuk agama Islam saja. Di sini juga ada untuk anak yang agama Kristen juga disiapkan dengan guru khusus. Begitu. Jadi karena TK negeri ini adalah merupakan TK umum, jadi ya tidak khusus agama Islam saja yang masuk. Yang agama Kristen juga ada, dan kami menyiapkan guru untuk itu. Selanjutnya, terbalik-balik. Nah, ini adalah kegiatan kokurikuler. Kalau tadi intra, kalau di kokurikuler. Kegiatan yang pertama adalah School Expo. School Expo adalah kegiatan ajang pameran karya anak yang dilakukan dalam 1 tahun pembelajaran. Jadi di sana dibuat pameran. Nah, yang datang udah Ibu Titi udah pernah, ada Bu Kadi juga udah pernah datang ke sana. Dan di sana anak dipamerkan semua kegiatan, baik juga tampilan seni dengan menari, kemudian ada bazar anak membuat kue dan dipasarkan di kegiatan bazar tersebut. Kemudian ada parenting. Kegiatan parenting ini adalah kami lakukan dengan terjadwal agar orang tua dan guru mempunyai persepsi yang sama tentang tujuan dari pembelajaran. Kemudian ada afirmasi positif. Mungkin ini tidak semua juga yang melaksanakan afirmasi positif. Ini adalah tujuannya adalah penguatan karakter anak. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di luar jam belajar, yaitu manasik haji, pesantren Ramadan, terus drum band Bahana Pembina yang juga sudah pernah tampil di tingkat desa, kecamatan, dan di kabupaten pernah pada tahun lalu di Gebiar PAUD. Jadi ini salah satu kegiatan yang sangat menarik anak-anak, dan semulanya tidak tertarik untuk PAUD, ini drum band bisa jadi salah satu hal yang membuat anak menjadi tertarik untuk sekolah. Selanjutnya ada program pendukung lainnya, anak yang yatim dan duafa gratis seluruh biaya sekolah dari seragam bulanan dari awal sekolah sampai penutup. Kemudian pemampatan sosial media, kemudian peningkatan kompetensi guru. Jadi untuk bisa mendapatkan anak yang memiliki prestasi yang baik, kemampuan yang baik, tentu guru harus mempunyai kemampuan yang bagus juga. Dengan peningkatan kompetensi, guru-guru bisa menjadi mampu memberikan hal terbaik untuk anak-anak. Nih, seperti yang ditampilkan, saya membuat satu program guru harus punya satu APD dengan berbeda-beda bentuknya, dan semua guru mempresentasikan hasil karyanya di depan teman-teman saja dalam kelompok kelas sekolah kami. Kemudian juga saya mendukung guru-guru untuk bisa ikut lomba. Dalam ini juga adalah salah satu cara kami mempromosikan sekolah kami. Oke. Nah, kerjasama, saya sadar sekali bahwa tidak bisa melakukan ini sendiri, perlu kerjasama dari berbagai pihak, yaitu dari wali murid yang paling utama, kemudian bunda kecamatan, bunda pot kelurahan, puskesmas, rumah sakit, kemudian polisi, kepolisian setempat, koramil, tokoh masyarakat, BPP Merlum dalam kegiatan bertani di sekolah. Kemudian ada juga wali murid dengan berbagai profesi sebagai sumber belajar yang nyata untuk anak-anak.
kemudian ada, mohon maaf, ini transisi pakai SD bersama anak-anak diajak SD, juga ada Bunda PAUD, Ibu pengawas, dan itulah yang ada di sekolah kami yang saya kembangkan dalam usaha membuat anak-anak mempunyai kemampuan yang bagus. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, PAUD itu merupakan prodi emas. Jadi pada usia 0 sampai 6 tahun itu perkembangan otak anak itu berkembang sangat pesat. Dan di kesempatan emas itu saya ingin menjadikan ini menjadi kesempatan emas juga sebagai pendidik untuk dapat meningkatkan kemampuan anak dalam kegiatan hariannya. Begitu. Kemudian juga membantu anak meningkatkan kemampuan kognitif, fisik motorik, sosial emosional, bahasa, dan itu tidak bisa dilakukan tanpa pengetahuan yang bagus dan tanpa memiliki kompetensi juga yang bagus. Begitu Ibu, Bapak, dan jadi silakan. Adakah? Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu yang meriah dong buat Ibu Fitria dari Merlung ya Bu ya. Terima kasih, luar biasa sekali dan sangat menginspirasi buat kita semua ini dengan semua program-programnya yang luar biasa sekali, menarik Ibu. Tapi pertanyaan sederhana saja dari saya karena semuanya tampilannya sudah sangat memukau Ibu. Dari videonya luar biasa sekali. Hanya saja pertanyaan saya Bu, bagaimana ini Bu cara Ibu memotivasi orang tua agar dapat ikut serta di dalam pengawasan anak Indonesia hebat? Sedangkan kita tahu kan yang Ibu paparkan tadi menggunakan aplikasi Google Form dan sebagainya. Sementara kita sering terkendala jaringan, kemudian tidak ada paket dan sebagainya. Mohon penjelasannya Bu. Terima kasih. Oke, sebelum membuat web ini semua sudah terpikir juga seperti itu. Karena kan kita tahu tidak semua wali murid yang mahir menggunakan gawai. Tidak semua wali murid juga punya Android gitu yang bisa digunakan untuk pengawasan ini. Untuk itu kami mempersiapkan dalam bentuk jurnal yang sudah dicetak. Jadi wali murid bisa menggunakan itu sebagai laporan dan pengawasan bagi anak-anaknya di rumah. Jadi tetap dilakukan dan tidak ada alasan untuk tidak melakukan ini. Begitu Ibu. Oh iya Bu, jadi wajib begitu Bu ya? Ya, wajib. Karena untuk konsisten terbiasa tentu kita harus konsisten ya Bu ya. Sesuatu yang kita harapkan menjadi kebiasaan, maka kita pun harus konsisten melakukannya agar mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal. Jadi ini ketika orang tua bilang, kami tidak punya Android Ibu, oke baiklah, kita kasih dalam bentuk buku begitu. Jadi memang tetap karena harus ada kerjasama antara guru dan orang tua. Kalau guru tugasnya di sekolah dan orang tua membentuk kebiasaan ini di rumah. Begitu Ibu. Baik, terima kasih Ibu, luar biasa sekali. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Ibu Fitria. Ada tambahan Ibu silakan. Baik Bu Fitria ya, mungkin satu saja nih yang saya mau sampaikan di sini ya. Saya tadi memang betul-betul lumayan juga ya di wilayah Merlung, tapi sudah menggunakan barcode seperti itu ya. Karena sadar di sana wilayahnya sinyalnya mungkin susah. Ini ya luar biasa, memang suatu inovasi yang betul-betul bisa saya acung jempol juga gitu kan. Istilahnya tantangan di situ tuh harusnya lebih ini, kenapa yang di daerah yang justru sinyalnya tidak bagus tidak terpikir oleh seperti itu. Nah itu yang mungkin menjadi motivasi saya untuk bertanya kali ini. Bu Fitria, saya mau nanya nih, seandainya nanti memang Bu Fitria memang diakui dari Yuri ini memang betul bagus gitu ya. Saya kepingin tahu nih motivasi apa yang ingin Bu Fitria sampaikan untuk kawan-kawan kepala sekolah di seluruh wilayah Tanjung Jabung Barat. Ya. Ingin disampaikan kepada semua
semua guru-guru bahwa kalau ini sulit, tapi karena ini bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Asal ada tekad dan kemauan, karena sekarang banyak tempat untuk kita belajar, tidak hanya di satu forum yang harus kita ke sana terus kita bisa belajar, sementara kan di dalam genggaman kita udah bisa belajar ya melalui YouTube gitu, melalui apa saja yang di internet kita bisa belajar. Sebenarnya ini tidak sulit, asal ada kemauan saja. Jadi mari kita lakukan segala daya dan upaya untuk bisa membuat ini menjadi kebiasaan yang baik. Jadi untuk kebiasaan itu memang harus konsisten, dan untuk konsisten itu perlu kerjasama dengan wali murid agar anak itu lingkup di sekolah sebentar, mereka banyak di rumah. Nah gitu. Jadi kalau kita tidak melakukan kerjasama yang baik dengan orang tua, ya kita tidak bisa menjadi kebiasaan yang bagus gitu. Tidak terbiasa. Hanya di sekolah saja rugi sekali Ibu. Jadi makanya ini terinspirasi bagaimana caranya agar ini juga bisa dilakukan di rumah. Begitu Ibu. Aplaus sekali lagi Ibu semuanya. Terima kasih Bu Fitri. Baik Bapak dan Ibu, inilah semua program yang kami laksanakan di TK Negeri Pembinaan Berlung, dan semua kami lakukan dalam rangka membentuk anak yang memiliki kebiasaan dan menjadi anak yang menjadi pelajar sepanjang hayat. Dan kita perlu ingat juga, kalau anak saja dituntut untuk menjadi pelajar sepanjang hayat, bagaimana dengan kita gitu. Jadi kita juga menjadi guru yang juga belajar dari sepanjang hayat. Dan saya sangat percaya sekali dengan mengajar anak dengan menanamkan nilai kebaikan, akhlak, budi pekerti, kemudian meningkatkan semangat belajar menjadi investasi terbaik bagi bangsa dan negara ini. Karena kebijakan 13 tahun wajib belajar bukan hanya angka dalam kebijakan saja, tetapi ini menjadi amanah moral, warisan peradaban, dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Jika pada hari ini kita menanamkan banyak kebaikan dalam hati anak-anak, maka yakinlah pada suatu saat mereka akan menjadi pemimpin yang mampu membawa cahaya, harapan, dan perubahan bagi negeri tercinta. Saya Fitria, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.